Halo teman-teman, jadi kita akan jawab pertanyaan dari Bang Afif mengenai bagaimana menentukan decisional OB. Nah, decisional OB itu berada di bawahnya inducement kalau misal trennya naik ya. Jadi OB yang sebelum inducement itu adalah decisional OB. Misalnya itu contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada inducement. Lalu di sini ada pullback. Maka ini adalah area decisional OB atau decisional demand-nya. Dan di sini adalah ekstrimnya. Di paling bawah ini ekstrimnya. Area-area yang sini itu berpeluang menjadi SMT atau smart money trap. Jadi area yang mungkin valid untuk menjadi area entry ketika kita sedang mengikuti tren adalah di decisional, di bawahnya inducement sini atau sebelumnya inducement, serta di area ekstrim. Nah, ini kan contohnya ada dua. Bentar, saya hapus dulu ya. Nah, di sini satu, di sini, dan satunya lagi di ekstrimnya sini, gitu. Lalu kan ini ada lagi contoh lagi decisional OB. Nah, ini kan ada inducement. Ini kan ada pullback yang sebelum inducement. Nah, ini menjadi decisional OB juga. Nah, ini kan ekstrimnya yang bawah ini. Itu. Jadi decisional OB itu OB sebelum inducement. Pullback sebelum inducement, gitu. Nah, di sini juga ada contoh decisional OB. Nah, di sini kan ada inducement. Ini adalah inducement. Garis merah ini. Lalu di sini kan ada pullback. Nah, ini adalah decisional OB. Jadi setelah menyentuh decisional OB, dia lanjut trennya, gitu. Nah, lalu untuk contoh SMT adalah SMT kan smart money trap. Itu bisa terjadi juga di area seperti decisional OB juga. Tapi kan biasanya di inducement atau di OB-OB yang bukan ekstrim atau decisional. Contohnya kan seperti ini. Kalau inducement kan sudah pasti SMT ya, karena dia mengambil liquidity. Nah, di sini kan ada pullback, ini decisional OB tertembus. Lalu di sini juga ada OB juga tertembus juga. Lalu harga naik tanpa menyentuh area ekstrimnya, gitu. Jadi area-area ini tadi menjadi SMT, smart money trap. Nah, untuk menghindari smart money trap, area yang punya peluang tinggi bukan menjadi smart money trap adalah di ekstrim dan juga di decisional tadi. Tapi bukan 100% akan terhindar dari smart money trap, hanya saja memperbesar peluang kalau itu bukan smart money trap, gitu. Jadi sebenarnya area manapun itu bisa menjadi smart money trap, gitu. Kayak ini kan udah higher low ya, ekstrim ya. Kalau secara teori kan berpeluang melanjutkan kenaikan, tapi ternyata tertembus juga, berarti kan ini menjadi smart money trap, gitu, menjadi jebakan. Pasti kan ada retail yang mengambil posisi di area sini, mengambil posisi beli di area sini, terus tertembus, gitu. Jadi sebenarnya semua bisa menjadi smart money trap, hanya saja dengan kita mengetahui area-area yang aman, itu dapat memperbesar peluang kita untuk terhindar, gitu. Tapi bukan berarti 100% terhindar ya, karena namanya retail pasti bisa saja terkena jebakannya market maker, gitu. Nah, itu tadi pembahasan tentang decisional OB. Jadi kuncinya untuk decisional OB adalah OB yang berada sebelum inducement. Kalau dalam tren naik itu berarti kan di bawahnya inducement. Tapi kalau dalam tren turun, di atasnya inducement. Itu adalah decisional OB. Semoga dapat menjawab. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, bisa diskusi di grup ya. Terima kasih.